nanti untuk yang menggunakan versi X5 atau X9 atau X7 bisa menyesuaikan. Oke, di sini saya coba buka gambar kerjanya tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita untuk mengerjakan benda seperti ini, kita membutuhkan membutuhkan suatu urutan proses pengerjaan yang benar. Jadi kita tentukan dulu di sini teman-teman untuk proses pengerjaannya itu dari mana saja. Oke, di sini saya coret-coret saja. Eh, untuk coret-coret sebentar. Oh, tidak ada. Oke, di sini saya tentukan manual saja ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk membentuk benda seperti ini, kita harus melakukan proses facing teman-teman. Kemudian ada proses pemakanan kasar, kemudian finishing yaitu pemakanan akhir. Oke, pemakanan akhir. Kemudian ada proses groove untuk membentuk alur ini yang mempunyai diameter 24. Kemudian kita akan membuat ulir, yaitu di depan ini ada sebuah ulir, yaitu M16 dikali 2. Kemudian proses terakhir ada drill depan benda kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi di depan benda kerja ini ada suatu lubang teman-teman. Nah, kalau kita mungkin yang baru masuk ya, yang baru masuk universitas, yang awalnya SMA, mungkin agak agak asing ya dengan gambar kerja seperti ini. Nah, untuk gambar kerja mesin ya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ada ukuran, ada diameter di sini teman-teman. Nah, untuk benda kerjanya bisa dilihat dalam 3 dimensi untuk bentuk seluruhnya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke master cam-nya ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman itu membuat garis sketsa 2 dimensi terlebih dahulu dengan masuk ke menu wireframe ya. Di sini teman-teman masuk saja. Tampil seperti yang teman-teman lihat tadi di PPT. Ada beberapa menu. Kita lihat drawingnya lagi, yaitu teman-teman pertama-tama kita akan buat sketsa 2 dimensi ini pada kuadran 2. Kuadran 2 yang ini teman-teman ya, yang ada yang ada di kursor mouse saya. Nah, kenapa kita berada di kuadran 2? Karena untuk mesin sensor turning itu gerakannya itu untuk gerakan potongnya itu menuju belakang benda kerja, membelakangi benda kerja. Nah, untuk proses ke arah kiri tadi, untuk proses ke arah kiri itu untuk koordinatnya kan minus teman-teman. Jadi untuk koordinat minusnya Z yang bergerak itu Z teman-teman. Sumbu Z-nya bergerak ke kiri, maka dari itu kita akan menggunakan kuadran 2 untuk sebagai tempat pembuatan sketsa 2 dimensi. Kemudian kenapa di kuadran 2 juga pada sumbu X? Nah, untuk kuadran 2 ini X-nya itu kan dia ke atas, teman-teman. Jadi untuk diameter itu arahnya ke atas. Jadi kita harus memilih kuadran 2 supaya X-nya positif. Seperti itu teman-teman. Pertama-tama kita buat garis depannya dulu menggunakan fungsi line endpoint teman-teman. Kita posisikan awal garisnya di tengah, kemudian kita tarik garis. Nah, ini panjangnya teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, di sini kita hanya membuat setengah dari sketsa yang tampil di gambar kerja. Jadi kita hanya buat setengahnya saja teman-teman. Karena ini berbentuk lingkaran. Kalau kita putar pun bentuknya sama. Jadi kita buat setengahnya saja. Di sini ada suatu ulir dengan geometri seperti ini teman-teman. Yaitu M16 dikali 2. M16 ini apa artinya? Dia diameter ulirnya itu 16 mm.
Kemudian M itu artinya metrik, teman-teman, yaitu ulir ISO, ulir standar ISO, teman-teman. Kemudian kali 2, duanya ini adalah kisarnya, teman-teman. Jadi jarak antar ulirnya atau antar ujung ulirnya, kan ulir itu berbentuk segitiga ya, teman-teman ya. Jarak antar segitiga itu jaraknya 2 mm, teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita hanya butuhkan diameternya saja berapa, yaitu 16. Jadi di sini kita buat garis vertikal dengan cara diameter ulir tadi dibagi dengan 2. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ketemunya 8. Kemudian kita tarik garis ke kiri teman-teman. Secara horizontal dengan sudutnya ini tegak lurus dengan garis sebelumnya teman-teman. Untuk membentuk panjang ulirnya ini. Di sini panjang ulir mempunyai keterangan atau ukuran 15 mm teman-teman. Nah, ini kita masukkan di kolom panjang teman-teman, di dimension, di length. Ini panjang masukkan saja 15. Oke, setelah kita masukkan sudah jadi ya teman-teman ya untuk garis panjang dari ulir tersebut. Kemudian teman-teman bisa dilihat untuk garis selanjutnya itu ada garis mempunyai sudut sekian yaitu 30 derajat pada satu sisi, kemudian kalau diukur dari dua sisi itu 60 derajat. Nah, cara untuk membuat ini teman-teman bisa membuat garis bantuan terlebih dahulu, yaitu garis secara vertikal terlebih dahulu dengan panjangnya kita harus menghitung dulu teman-teman, yaitu diameter yang luar ini yang tadi kita buat diameternya kan 16. Kemudian diameter yang kita tuju itu 13. Jadi kita tinggal melakukan pengurangan saja teman-teman. Yaitu diameter yang besar yaitu 16 dikurangi diameter tujuan yaitu diameter kecilnya ya adalah 13. Kita enter terlebih dahulu. Nah, ketemu 3 ya teman-teman ya untuk perhitungannya. Lalu kita bagi 2. Di sini teman-teman. Sudah ketemu 1,5 ya teman-teman ya. Nah, ini suatu garis bantuan teman-teman. Kemudian kita akan buat garis selanjutnya teman-teman. Yaitu di sini ada di sini panjang garis miringnya itu 2,6 teman-teman. Nah, kita tinggal acuannya di panjang garis saja. Kita tidak pakai acuan di sudutnya teman-teman. Kita tinggal masukkan saja yaitu panjangnya 2,6. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya 2,6. Kita masukkan sesuai panjangnya. Lalu teman-teman bisa buat lagi garisnya, kita sambungkan pada titik atau pertemuan garis sebelumnya, perpotongan garis sebelumnya, kita posisikan akhir garisnya di situ teman-teman. Nah, untuk garisnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita oke terlebih dahulu. Untuk garis bantuan ini sudah tidak diperlukan lagi teman-teman. Cara menghapusnya teman-teman bisa klik garisnya ini, kemudian teman-teman bisa delete. Atau teman-teman menggunakan fungsi divide di sini ya teman-teman. Di menu modify ini, kalau modify, teman-teman bisa menemukan fungsi divide. Ini teman-teman klik saja. Lalu teman-teman klik saja garis yang akan dihapus. Misalkan ini ya, sudah tidak diperlukan lagi, ini klik saja teman-teman. Lalu kita oke. Nah, seperti itu untuk membuat dasar-dasar dan pembentukan sketsa garis ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan melanjutkan garisnya, yaitu kita akan membuat garis tegak lurus dengan sumbu utama dengan panjang 5,6 dikurangi 2,6. Nah, ketemunya 3 teman-teman. Kita buat saja di sini. Kita tarik garis. Kemudian untuk panjangnya itu 3 mm sesuai perhitungan. Lalu kita buat lagi ya teman-teman ya sekalian. Garis secara vertikal terlebih dahulu teman-teman. Di sini kan tidak ada keterangan perpotongan sudutnya ini diameter berapa. Nah, kalau tidak ada perpotongannya,
Berarti teman-teman tinggal samakan saja dengan diameter depannya yang kira-kira sejajar. Nah, ini kan depannya sejajar ya teman-teman ya. Kalau tidak ada ukurannya berarti sama dengan ukuran atau bentuk di depannya, teman-teman, di sampingnya. Untuk sampingnya ini kan M16, teman-teman. Berarti di sini juga diameter 16, teman-teman. Lalu kita bikin garisnya sesuai dengan panjang garis yang kita tentukan tadi, teman-teman, yaitu 1,5. Sama dengan ini, teman-teman ya. Sama. Kemudian kita akan membuat garis bantuan lagi, teman-teman. Yaitu 8,4 untuk horizontalnya. Kemudian vertikalnya di sini bisa lihat untuk diameternya ini 30. 30 ini akan dikurangi dengan diameter yang tadi, yaitu diameter yang kecil, teman-teman. Kita buat garis vertikalnya dulu, boleh deh 30, yaitu diameter yang besar dikurangi diameter yang kecil yaitu 16. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian panjang garis ini dibagi 2. Nah, di sini belum terupdate ya teman-teman ya. Kita escape dulu, kita balik lagi, kita buat lagi teman-teman. Nah, seperti ini, kita tarik garis, kita masukkan perhitungannya lagi, yaitu 30 dikurangi diameter yang kecil, yaitu 16, hasilnya dibagi 2 teman-teman. Ketemu 7. Kemudian kita buat garis horizontalnya dengan panjang 8,4 sesuai dengan gambar. Oke. Di sini kita masukkan saja di kolom length, yaitu 8,4. Lalu di ujung garisnya ini kita posisikan di awal garis yang kita buat secara vertikal tadi. Tinggal disambungkan saja teman-teman. Nah, lalu kita oke. Kita hapus garis yang tidak diperlukan menggunakan fungsi divide. Di sini saya menggunakan fungsi divide. Saya awalkan di sini saya menggunakan press mouse, yaitu suatu metode. Kita tekan saja di sini, tahan, klik kiri teman-teman, lalu akan muncul suatu bentuk seperti ini, suatu gambar. Ada titik hijau dan titik merah. Nah, teman-teman tahan saja, klik kiri teman-teman di mouse. Teman-teman tinggal potongkan saja titik merahnya ke garis yang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa potongkan saja, otomatis garis yang tidak digunakan yang akan terpotong. Kemudian yang ini juga. Lalu teman-teman bisa, kalau sudah selesai menghapus garis yang tidak digunakan, teman-teman bisa lepas, klik di mouse-nya. Itu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung on mic saja. Oke, di sini belum ada pertanyaan ya. Kalau teman-teman yang mau bertanya, silakan. Aja kan? Ya. Untuk pembuatan garis miringnya tidak bisa menggunakan koordinat aja Bang? Untuk koordinat lebih enak kalau kita menggunakan garis-garis bantuan seperti ini. Kenapa? Supaya lebih enak dikontrolnya, Kak. Jadi kita untuk mengontrol garis ini mau kemana, kita sesuaikan saja dengan garis seperti ini. Kan di sini untuk koordinatnya kita harus menghitung ya, Kak ya. Kita harus menghitung, kita jumlahkan yang ini, kita jumlahkan, kemudian jumlahkan ukuran sebelahnya, kita jumlahkan lagi dengan ukuran sebelahnya. Nah, itu lama, Kak. Makanya kita lebih baik menggunakan garis bantuan. Dengan tambahan waktu kita hanya cukup menghapus garis bantuan tersebut tanpa kita hitung menghitung. Itu. Halo. Ya. Permisi, mau nanya Mas Dimas. Silakan. Ini kalau di Mastercam, kan saya pakai Mastercam 2021. Iya. Cara memunculkan garis kuadrannya itu gimana ya?
Ini soalnya masih ngeblank, nggak ada garis Untuk kuadrannya. memunculkan garis kuadran yang belum muncul, teman-teman bisa perhatikan di sini, teman-teman bisa tekan F9 saja ya. Di keyboard, tinggal tekan F9. Nah, kalau misalkan masih belum bisa, teman-teman tinggal tambahin saja Fn, F9. Kalau masih belum bisa. Kalau sudah bisa, berarti tidak perlu pakai Fn. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Oke, Mas, sudah bisa. Thank Baik, you. Pak. Sama-sama. Jadi di sini saya lanjutkan saja. Kita akan membuat garis lanjutan, yaitu garis horizontalnya, teman-teman. Dengan panjang 10 mm. Kita masukkan saja di kolom length, yaitu 10. Lalu kita enter. Kemudian, teman-teman, kita selanjutnya akan membuat suatu alur ini ya. Untuk diameter alurnya itu diameternya 24. Kita buat dulu garis vertikalnya, yaitu di sini diameter yang besar itu 30 dikurangi 24, ketemu 6. Ini dibagi 2 saja, teman-teman. Nah, ketemu 3. Lalu kita buat lebar alur ini, kita lihat di gambar kerja, yaitu tampil ukuran 5. Kita masukkan di kolom length, teman-teman, sebagai panjang. Lalu kita buat garis vertikal lagi, teman-teman. Di sini tidak ada ukuran ya, ukurannya sama berarti ya, teman-teman ya, yaitu 30. Kita tinggal samakan saja ini, teman-teman, dengan panjang garis vertikal yang sebelumnya kita buat, yaitu 3. Oke, sudah ketemu. Lalu teman-teman bisa lanjutkan lagi garisnya dengan panjang 6. Di sini 6 ya, teman-teman ya. Masukkan saja, teman-teman. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada diameter lanjutan yaitu 40. Kita buat garis vertikalnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan 40 kurangi 30. Diameter besar dikurangi diameter kecil ya ini. Kita enter terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya dibagi 2, teman-teman. Ketemunya 5. Kemudian kita lanjutkan garisnya dengan panjang 15. Bisa dilihat di gambar kerja ya. Ini panjangnya 15. Oke. Sudah hampir jadi untuk sketsa 2 dimensinya. Kemudian tarik garis ke atas untuk membuat diameter lanjutan yang terakhir, yaitu 50,8. Untuk caranya sama, untuk menentukan panjang, yaitu diameter besar, yaitu 5,8, dikurangi diameter kecil, yaitu 40. Ini enter terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi 2. Seperti itu untuk caranya. Lalu kita buat garis yang terakhir secara horizontal dengan panjang 15. Kita buat terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di kolom panjang yaitu 15. Oke, seperti ini ya. Lalu kita oke. Di sini udah hampir jadi ya, teman-teman ya. Untuk sketsa 2 dimensinya. Lalu di sini ada beberapa tambahan geometri, yaitu yang pertama yang belum kita buat adalah suatu radius ini ya, teman-teman ya. Radius itu bentuknya seperti ini. Dengan ukuran radiusnya itu 3 mm. Kita buat saja, teman-teman. Kita akan menggunakan fungsi fillet entities di sini ya. Fillet entities ini kita klik. Lalu kita atur radiusnya terlebih dahulu sesuai ukuran yang ada di gambar kerja, yaitu 3 mm. Lalu yang pertama-tama kita klik garis yang akan kita buat. Ini kan tentunya ada 2 garis yang berpotongan, teman-teman. Nah, kita pilih garis yang pertama, kemudian garis yang kedua.
Secara otomatis radius akan terbentuk, teman-teman. Lalu kita oke. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Nah, di depan benda kerja ada chamfer ya. Bisa dilihat untuk chamfernya ini di kolom detail tercantum bahwa chamfer ini mempunyai besar 2 mm. Geometrinya 2 mm, lalu kita buat langsung menggunakan fungsi chamfer entities. Di sini ya teman-teman ya. Ini klik saja, lalu teman-teman atur distance-nya sesuaikan dengan gambar kerja, yaitu 2 mm. Lalu kita posisikan, kita buat caranya seperti proses sebelumnya, yaitu proses fillet. Kita klik garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Untuk chamfernya sudah jadi ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Kita close saja. Untuk dua dimensinya seperti ini ya teman-teman ya. Udah sama. Ya, yang depan ini kita hapus saja teman-teman. Karena kita tidak memerlukan garis yang ada di sini. Ini hapus saja. Untuk memproses benda turning itu tidak perlu sampai jadi 3 dimensi. Jadi cukup 2 dimensi ini saja sudah mewakili untuk proses di Mastercam untuk mesin CNC-nya, teman-teman. Oke, saya sambil lihat kolom chat.